Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik, jumpa lagi dengan saya Iwa Yudi. Saya guru matematika di SMA Negeri 2 Tulangbong Odik, Kabupaten Tulangbong Barat, Provinsi Lampung. Baik, dalam kesempatan ini kita akan melanjutkan ya di pertemuan yang kedua ini, yaitu belajar bagaimana menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, di pertemuan yang kedua ini kita menggunakan metode substitusi ya. Oke, bisa kita lanjutkan ya, kita mulai. Baik, di awal ini kita akan mengenal dulu ya langkah-langkah dalam penyelesaian metode penyelesaian sistem persamaan linear 3 variabel dengan metode substitusi. Nah, di bagian 1 kita sudah kenalkan ya apa itu persamaan linear 3 variabel, terus bentuk umumnya seperti apa, lalu kemudian ciri-cirinya ya. Nah, di tahap yang kedua ini, di bagian kedua ini ya, penyelesaian persamaan linear 3 variabel dengan metode substitusi itu kita akan ambil 3 langkah besar ya. 3 algoritma dalam penyelesaiannya. Yang pertama di langkah 1 nanti kita mulai dari kita pilih ya salah satu dari 3 persamaan yang ada ya, kita ambil yang mungkin yang paling sederhana lah menurut kita ya. Lalu kemudian kita nyatakan persamaan tersebut ke dalam fungsi ya, bisa fungsi X atau fungsi Y atau fungsi Z gitu ya. Itu pilihan ya, boleh. Nah, kalau sudah, kemudian nanti di langkah berikutnya yang kedua adalah kita substitusikan ya fungsi yang kita peroleh dari langkah 1 itu ya ke persamaan yang lainnya. Kan tadi kita ngambil 1 tuh. Nah, kita nyatakan dalam fungsi. Nah, lalu kemudian kita substitusikan ke persamaan yang kedua dan ketiganya misalnya. Kalau saja di langkah 1 kita mengambil persamaan 1. Ya. Nah, hasil substitusi dari nilai fungsi langkah 1 tadi ke kedua persamaan yang lainnya itu kita akan mendapatkan 2 persamaan linear 2 variabel. Ya, jadi samalah dengan yang metode eliminasi ya, ketika kita memilih dua persamaan, kemudian kita eliminasi satu variabelnya, nanti kan yang tersisa hasilnya adalah 2 variabel ya. Nah, di sini juga sama. Jadi hasil substitusi fungsi dari langkah 1 ke persamaan 2 yang lainnya itu akan memperoleh 2 persamaan linear 2 variabel. Nah, kalau sudah, nanti di langkah yang ketiga kita tinggal selesaikan ya sistem persamaan 2 variabel itu dengan metode yang sama ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat nih contohnya. Tapi contohnya di sini kita mengambil masalah-masalah kontekstual ya. Nah, karena kita ingin melihat bahwa apa sih pusing-pusing belajar persamaan linear tapi kita tidak tahu manfaatnya. Padahal sebenarnya banyak sekali masalah-masalah dalam kehidupan kita sehari-hari itu yang bisa kita selesaikan dengan menggunakan matematik. Ya, dalam hal ini adalah persamaan linear. Nah, baik ceritanya jadi begini nih. Pak Fahri ini memiliki 2 hektar sawah. Terus karena ini lagi musim tanam ya, nah maka mau ditanamin padi. Tapi untuk sawahnya ini Pak Fahri ini membutuhkan 3 jenis pupuk ya, urea, SS, dan TSP. Gitu ya, supaya nanti baguslah panennya ya. Kalau nggak dipupuk kan nanti jelek ya. Nah, harga pupuk yang dimaksud di atas tadi ya, ketiga jenis pupuk itu udah diketahui itu per karungnya. Ya, ini harga pupuk subsidi ini ya, karena murah ini ya. Kalau non subsidi nggak dapat. Jadi pupuk urea 75.000, pupuk SS 110.000 dan pupuk TSP-nya itu 150.000 ya. Nah, ketiga jenis pupuk itu ya Pak Fahri butuhkan itu sebanyak 40 karung ya. Itu informasi yang pertama. Yang kedua, untuk pupuk urea itu kebutuhannya 2 kali lebih banyak dari pupuk SS.
gitu ya. Sementara informasi berikutnya adalah bahwa untuk kebutuhan pupuk itu, ketiga jenis pupuk itu ya, dengan banyak karungnya nanti itu menghabiskan dana sebesar 4.020.000 gitu ya. Nah, pertanyaannya di sini adalah berapa karung untuk setiap jenis pupuk yang harus dibeli oleh Pak Fahri. Ya, kemudian kita diminta untuk menentukan model matematikanya gitu, supaya kita bisa menyelesaikan ini ya. Nah, bagaimana cara kita mengubahnya menjadi model matematika nih dari soal cerita ini ya. Nah, kalau sudah bisa, barulah nanti kita bisa menentukan ya banyaknya kebutuhan pupuk ketiga jenis tersebut. Jadi, pekerjaan kita di awal adalah kita membuat model matematika dari soal cerita ini. Baik. Nah, singkat ya, jadi kebutuhan banyaknya pupuk, berapa karung gitu dari masing-masing ketiga jenis itu. Nah, karena kita belum tahu banyaknya, maka kita bisa memisalkan ya, membuat perumpamaan bahwa eh, banyaknya karung pupuk urea itu misalnya X ya, terus yang pupuk SS itu Y dan pupuk TSP itu misalnya Z ya. Nah, kebutuhannya tadi kan ketiga jenis pupuk itu ya total itu 40 karung. Berarti kan kita buat menjadi sebuah model menjadi X ditambah Y ditambah Z sama dengan 40. Nah, ini kita anggap sebagai persamaan yang pertama. Lalu informasi yang kedua yang kita dapatkan tadi ya kebutuhan pupuk urea tadi 2 kali pupuk SS. Nah, itu bisa kita nyatakan sebagai X sama dengan 2Y, di mana X tadi pupuk urea yang Y itu adalah pupuk SS. Oke ya. Nah, kemudian informasi yang ketiga yang bisa kita nyatakan dalam bentuk model matematika adalah satu karung pupuk urea ya, kemudian satu karung pupuk SS tadi dan satu karung pupuk Z itu sudah ada harganya ya. Cuman banyak kebutuhan karungnya belum tahu. Nah, maka bisa kita nyatakan dalam bentuk ya 75.000 kali X ditambah 110.000 kali Y tambah 110.000 kali Z. Nah, total uang yang akan dihabiskan untuk memenuhi ketiga jenis pupuk itu sebesar 4.020.000 ya. Nah, ini kan nilainya angkanya besar nih ya, maka bisa kita sederhanakan ya, kita buang saja 3 angka terakhir dari setiap nilai itu sehingga nanti kita peroleh nilai yang lebih kecil 75X ditambah 10Y tambah 150Z sama dengan 4020 ya. Nah, jadi kelar nih ya. Jadilah dia menjadi sebuah model matematika yang sangat sederhana ya. Nah, langkah berikutnya ya, ketika kita sudah memperoleh model matematikanya, nah kita akan mencari nilai X, Y, dan Z tersebut. Nah, dimulai dari mana? Ya, nah langkah pertamanya ya, kita ambil ya dari ketiga persamaan itu salah satu saja. Ambil misalnya persamaan 2 ya, yang sudah berbentuk apa namanya fungsi X ya, X sama dengan 2Y. Nah, itu kita substitusikan ke persamaan 1 juga disubstitusikan ke persamaan 2 ya. Nah, hasil substitusi persamaan 2 ke persamaan 1 ya. Jadi X-nya kita ganti aja tuh dengan 2Y ya ditambah Y ditambah Z sama dengan 40. Maka nanti hasilnya adalah 3Y ditambah Z sama dengan 40. Ya, jadi berbentuk hasilnya itu adalah persamaannya dua variabel. Variabelnya adalah Y dan Z. Nah, di langkah yang keduanya substitusikan juga persamaan dua itu ke persamaan yang ketiga. Nah, kita lihat di langkah 2 ini ya. Kita substitusikan nilai X itu ya ke persamaan yang ketiga. Nah, diperoleh di sini ya hasilnya adalah 27Y ditambah 15Z sama dengan 402. Ya. Jadi hasil akhirnya juga berbentuk persamaan linear dua variabel. Sama dengan yang persamaan yang keempat, ya persamaan 5 ini. Ya, jadi dua persamaan linear dua variabel dengan variabel yang sama, Y dan Z. Oke, bisa dipahami ya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Jadi, di langkah yang ketiga, dua persamaan tadi, yang 4 dan 5, nah kita ambil salah satunya. Kita nyatakan dia juga dalam
bentuk satu peubah. Ya, misalnya di sini kita nyatakan dalam fungsi Z ya sama dengan 40 min 3Y ya. Ini kalau masih bingung ini tinggal pindah ruas saja lah ya. 3Y-nya menjadi min 3Y. Nah, lalu kemudian kalau sudah dinyatakan dalam peubah Z, selanjutnya kita substitusikan ya Z ini ke persamaan yang kelima ya. Nah, ketika kita substitusikan ya Z itu ke persamaan yang kelima, kita memperoleh ya, hasilnya itu adalah Y. Karena kita mensubstitusikan Z, maka kita memperoleh Y. Y hasilnya adalah 11. Nah, kalau sudah dapat nilai satu variabel ini, maka nanti nilai-nilai variabel yang lain yaitu X dan Z itu kita tinggal substitusikan saja ke persamaan yang kita anggap paling sederhana ya. Sehingga hasil akhir dari pekerjaan kita dalam soal konseptual ini kita memperoleh X itu nilainya 11, Y itu nilainya 22 dan Z itu nilainya adalah 7 ya. Jadi sehingga bisa kita simpulkan bahwa kebutuhan pupuk ureanya itu kan tadi X ya itu sebanyak 11 karung, kemudian kebutuhan pupuk SS tadi ya sebanyak 22 karung dan kebutuhan pupuk TSP-nya adalah 7 karung. Nah, begitu ya, guys. Mudah-mudahan ini tidak sesulit yang kita bayangkan ya. Baik, mungkin untuk latihan mandiri nanti ini ada 2 soal saya cantumkan di sini nanti bisa dicoba ya. Soalnya semua soalnya berbentuk soal kontekstual semua ya. Oke, ini juga soal yang kedua. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini ya. Selamat mencoba. Ya, barang siapa yang mencoba dia akan menang. Ya. Dan dia akan berbangga dengan sepanjang waktu yang dia miliki. Baik, mohon maaf atas segala kekurangan. Kepada Allah menampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali.